Episode 37. Siasat Eriska, Kak Raka. Norin berteriak dan menghampiri kedua orang itu. Kemudian menarik lengan Raka. Entah kenapa dia merasa bahwa Raka telah berubah. Norin, jaga sikap lo. Gue bener-bener udah gak ngenalin lo lagi. Norin terbelalak kaget saat mendengar Raka yang berteriak padanya. Bahkan Raka sudah memanggil dia dengan sebuah elo. Justru aku yang gak kenal sama Kak Raka sekarang. Kenapa Kak Raka jadi gini? Teriak Norin memukul dada Raka. Eriska benar-benar mual dengan drama yang disuguhkan oleh kedua orang itu. Dia pun memutuskan untuk segera ke kamar mandi dan langsung mengunci pintunya. Eriska mengambil ponselnya di dalam tas yang untungnya tidak terlalu basah karena air yang disiramkan oleh orang-orang itu lebih banyak mengenai bagian depan bajunya. Dasar Norin sialan. Gerutu Eriska mengumpat. Dia memutuskan menelepon Niken. Halo Niken, posisi di mana? Gue mau berangkat sekolah, ini udah di atas motor. Tinggal starter. Tahu-tahu lo telepon. Ada apa? Please, syukur deh kalau Elo masih di rumah. Tolong bawain kemeja putih gue yang ada di Elo. Buat apa? Baju gue basah. Buat ganti ini. Oke, deh, gue ambil dulu. Makasih, Niken sayang. Eriska memutuskan panggilannya sambil menunggu Niken datang. Eriska memutuskan untuk membuka bajunya karena merasa kedinginan dan juga bau. Sepertinya Eriska harus mandi lagi setelah ini. Dasar Norin barbar, ternyata dia separah itu. Brengsek, sialan. Eriska ngomel-ngomel sendiri sambil mengumpati cewek cupu itu. Sedangkan di sisi lain, Norin, sekarang jangan deket-deket sama gue lagi. Sikap lo tadi udah keterlaluan. Gue sama sekali gak nyangka ya kalau ternyata lo berani lakuin itu ke Eriska. Lo dendam sama dia. Hah, Norin menggeleng cepat. Enggak kak, tadi aku disuruh sama anak-anak itu. Mereka yang benci sama Kak Eriska. Aku tadi cuma disuruh. Hiks, Raka tertawa sinis. Dia sudah pernah mencurigai Norin dengan dua cewek tadi. Raka tidak mengira jika rencana Norin seperti ini. Merinding Eriska. Mungkin Norin berpikir jika dia tidak akan berangkat sepagi itu. Gue jijik sama Elo. Gue risih sama gaya Elo. Dan gue mau lo pergi jauh-jauh dari gue. Ingat satu lagi, jauhi Eriska. Jangan Kak Raka. Aku nggak salah kak. Tolong percaya sama aku. Raka sama sekali tidak peduli dengan teriakan Norin. Yang dikhawatirkan saat ini adalah Eriska. Bagaimana keadaan gadis itu sekarang? Eriska sudah mengganti seragamnya dengan kemeja putih miliknya yang tertinggal di rumah Niken. Saat ini gadis itu duduk menyimak pelajaran yang sedang diberikan oleh Bu Linde, guru biologinya. Tapi pikiran Eriska sama sekali tidak konsentrasi. Ucapan Raka tadi benar-benar sangat mengganggu kinerja otaknya. Please, gue mau semua nebus semua kesalahan gue sama Elo. Please, lo mau kan? Memangnya dengan cara apa lo nebus semuanya? Gue mau bantu lo belajar. Bukan cuma pelajaran matematika, tapi di semua mata pelajaran. Kita berjuang bersama. Apakah Eriska harus menerima tawaran dari Raka? Eriska tahu kalau Raka itu cowok yang cerdas di segala bidang mata pelajaran. Saat jam istirahat, Eriska merasa moodnya untuk makan siang benar-benar hancur. Tadi Norin datang ke kelasnya dan mengatai Eriska seorang wanita penggoda dan murahan. Bahkan Norin menuding Eriska merayu Raka untuk menjadi tutornya hingga mengakibatkan hubungannya dengan Raka renggang. Seisi kelas langsung banyak yang menyindir Eriska ataupun mengejeknya secara terang-terangan. Eriska benar-benar tidak mau terpancing emosi. Rasanya dia sudah muak selalu dihina dan direndahkan seperti itu. Eriska memutuskan untuk tidak mendengarkan ocehan yang menurutnya tidak berguna. Karena semua yang mereka katakan itu tidak benar, sikap Eriska yang tenang berbanding terbalik dengan Niken yang panas dan memarahi orang-orang yang telah menghina Eriska. Niken mengatai semua orang bodoh karena telah dikelabui oleh Norin. Udah Niken, biarin aja. Lo gak perlu khawatir. Eriska menarik tangan Niken dan mengajaknya keluar kelas. Gue itu gak paham dengan pemikiran lo. Please, kenapa sih lo gak mau beos ucapan orang-orang itu? Gue jadi greget sendiri sama lo tau gak sih? Please, Niken mengomel sambil berjalan mengikuti langkah Eriska. Eriska masih diam dan membawa Niken masuk ke sebuah ruangan yang banyak berjajar buku-buku yang tidak lain adalah perpustakaan. Setelah mencari duduk di pojokan, Eriska membisikkan sesuatu. Lo tau gak? Kalau gue kepancing emosi dan marah-marah gak jelas ke mereka itu, bakal merusak reputasi gue sendiri dan mereka akan semakin tertawa senang. Melihat gue mempermalukan diri gue sendiri, Norin emang sengaja ngomong kayak gitu biar gue kepancing sama dia.
Kalau gue kepancing otomatis mereka bakal simpati sama si cupu dan mereka semakin memojokkan gue. Jelas Eriska panjang lebar memelankan suaranya. Terus, langkah lo sekarang gimana kalau udah kayak gini? Pasti nama Elo juga semakin tercoreng, Lis. Ucap Niken khawatir kalau dia nuduh gue merayu Raka dan membuat hubungan mereka renggang. Gue bakal melakukan sesuatu yang membuat nama Norin semakin jelek di depan Raka. Karena cowok itu memutuskan mau jadi tutor gue itu semakin membuat Norin panas. Tentu gue akan kasih kejutan buat Raka. Ucap Eriska menyeringai sambil memberikan ponselnya pada Niken. Oh my god, Rizka lo benar-benar pinter banget. Pekik Niken membuat beberapa orang yang ada di tempat itu menoleh ke arahnya. Jangan keras-keras. Ini perpus, bisa-bisa kita diusir kalau lo teriak kayak gini. Eriska membekap mulut Niken. Iya sorry, gue bahagia banget. Riz, Jetty lo ngerekam semuanya pada waktu Norin menghina lo tadi. Eriska mengangguk sambil tersenyum puas. Gue udah tahu niat Norin, yang pasti setelah kejadian pagi tadi. Gue yakin dia bakal kembali lagi ke gue dan melakukan semua itu. Kita lihat aja, Raka bakal benci banget media. Kalau gue kasih rekaman ini, jadi gue akan bungkam mulut Norin agar dia gak berani hina gue lagi dengan rekaman itu. Ucap Eriska. Wih keren, balas dendam terindah. Niken terkekeh, sebenarnya gue bukan orang pendendam. Tapi melihat cara Norin yang seperti itu, jelas dia ada maunya. Sepertinya dari awal cewek itu emang gak suka sama gue. Ucap Eriska. Niken mangut-mangut. Berarti selama ini Raka telah dibodohi sama cewek, jadi jadian kayak Norin. Luarnya aja kelihatan seperti malaikat, tapi ternyata dalamnya musuh kayak setan. Ucap Niken geram. Ya, bisa jadi selama ini dia hanya memakai topeng biar kelihatan lugu dan juga polos, ada alasannya dia itu udah berpengalaman lebih kita. Niken langsung menoleh ke arah Eriska. Maksud lo apa? Eriska mengedikan bahunya. Dia tidak akan pernah menceritakan kepada siapapun masalah yang ada di gudang itu. Bersambung.